Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Hirani Marisda dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai proses intelektual yang menggunakan aktif dan juga terampil pada mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi isu yang dikumpulkan atau didapatkan asal pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi untuk memandu keyakinan serta tindakan. Nah, di mana sih ayat yang menjelaskan tentang berpikir kritis? Nah, ayat yang menjelaskan tentang berpikir kritis ada di surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Kemudian bicara tentang asbabun nuzul di surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu dimulai dengan kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Tujuan mereka ke sana ialah untuk bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum Yahudi menjawab semua pertanyaan itu, bahwa tangan dan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan kebutaan, penyakit sopak, serta mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian, orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami." Lantas, Rasulullah berdoa dan turunlah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian, seseorang yang berpikir di luar kebiasaan pada umumnya, menurut saya, termasuk orang yang berpikir kritis. Alasan saya berpikir demikian, karena berpikir kritis itu bebas berpendapat kan? Mungkin saja orang tersebut memiliki sudut pandang yang jauh berbeda dengan orang lain, sehingga bisa jadi orang tersebut membangun pemikiran baru yang mungkin saja tidak difikirkan oleh orang lain. Lalu yang terakhir yaitu tentang berpikir kritis, apakah memiliki batas? Menurut saya, berpikir kritis itu memiliki batas. Mengapa demikian? Karena jika seseorang selalu berpikir kritis tanpa batas, maka ia akan sulit mempercayai suatu kepercayaan. Lalu pada akhirnya bisa saja ia tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena di saat seseorang merasa ia tidak memiliki batasan untuk berpikir kritis, maka ia akan selalu berpikir tentang apa yang terjadi dan ada di alam semesta ini. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan menggunakan logika karena terjadi karena kuasa Tuhan. Maka itulah alasan mengapa kita harus punya batasan atas berpikir kritis. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.